Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab, masih di buku atau dengan buku Durusul Lughah jilid yang kedua ya. Kita masih di pembahasan pelajaran yang ke-27 ya, pelajaran 27. Terakhir kita sudah menyelesaikan latihan yang ke-11 ya. Benar ya? Benar. Kita masuk sekarang ke latihan yang ke-12 ya. Silakan dibuka, dipersiapkan bukunya masing-masing di halaman 175. 85. Ya, maaf, 185 ya. Udah siap ya? Siap. Ya, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang ada di rumah juga sudah siap dengan bukunya masing-masing, halaman 185. Diperhatikan latihan yang ke-12 ya, at-tamrin ats-tsani asyara ya. Latihan yang ke-12 ya, ats-tsaniya asyara. Ta'ammal ma yali ya, perhatikanlah yang berikut ini ya, perhatikanlah yang berikut ini. Coba dibaca. Takulu, kul. Nah, di sini ingin dijelaskan tentang proses pembentukan fi'il amr ya. Fi'il apa? Fi'il amr ya, kata kerja perintah ya, untuk fi'il mu'tal apa ini? Ain ya. Fi'il mu'tal ain ya. Pertama di sini fi'il mudhari, berasal dari fi'il mudhari taqulu ya. Ini fi'il madinya apa? Qola ya, qola berkata ya. Taqulu artinya kamu berkata. Ya, kamu berkata ya, fi'il mudhari, kamu berkata. Nah, kalau kita ingin memerintah seseorang kan berarti berkatalah kamu gitu kan. Makanya di sini diawalinya dengan domir kamu, taqulu, karena biasanya atau memang perintah itu ditujukan kepada orang, kata ganti orang kedua, kamu ya. Ketika kita ingin mengatakan berkatalah, siapa kamu ya, kamu berkatalah, maka kita huruf mudhari'nya atau huruf mudhara'ah namanya, yang di depan itu huruf ta, iya kan biasanya yaqulu, taqulu, aqulu, itu namanya apa? Yang a, ta, ya yang di depan itu namanya huruf mudhara'ah, huruf fi'il mudhari'. Itunya dibuang, kemudian disukunkan akhirnya ya, menjadi apa? Kul ya, menjadi apa? Kul. Nah, di sini kemudian dari kul berubah menjadi kul. Apa yang dirubah atau yang dihilangkan? Wawunya. Ya, huruf wawu ya. Kenapa harus dihilangkan? Nah, di situ keterangannya ada di dalam kurung. Apa bacanya? La yaltaqi sakinani. Naam, la yaltaqi sakinani. La yaltaqi, tidak bertemu. Apa yang tidak bertemu? Sakinani, dua sukun, dua huruf sukun. Jadi tidak boleh bertemu dua huruf sukun. Lalu bagaimana kalau ada dua huruf sukun yang bertemu? Maka salah satunya harus dihilangkan atau dibuang. Nah, di sini yang dihilangkan ada huruf wawu. Kenapa? Karena huruf ilah. Iya, karena huruf wawu ini adalah huruf ilah, huruf penyakit. Nah, dibuang menjadi kul. Nah, la taqulu kul, kemudian berubah menjadi kul. Artinya apa? Kul. Katakanlah. Iya, katakanlah. Ya, katakanlah. Jadi kata kerja perintah. Bisa dipahami ini ya? Ya, sebenarnya kemarin kita belum masuk ke latihan fi'il amr ini, sudah mentasrif ya, kalau nggak salah kemarin. Koma, yaqumu, kum, zaro, yazuru, zur. Nah, ternyata ini baru latihannya di sini. Yaitu penjelasannya. Adapun latihannya kita masuk ke latihan yang ke-13 ya. Disimak perintahnya. At-tamrin
ats-tsalitsa asyara. Do, letakkanlah al-amra, ya, letakkanlah fi'il amr. Ya. Da'il amra, letakkanlah fi'il amr minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut. Ya, maksudnya apa? Suruh apa? Suruh membuat fi'il amr dari kata berikut. Ya, silakan dibaca, ya, dibaca soalnya, misalnya tasumu artinya apa, kemudian jadikan fi'il amr, kemudian diartikan lagi. Silakan. Tasumu, kamu berpuasa. Sum, berpuasalah. Iya, tasumu, kamu berpuasa. Sum, berpuasalah. Gampang ya? Caranya, taknya dihilangkan, kemudian huruf mimnya disukunkan. Karena ada dua huruf sukun bertemu, maka sukun yang huruf ilahnya dibuang, ya, wawunya, maka jadilah sum. Ya, sum aja. Ya, berpuasalah. Lanjut. Takumu, Nah, kamu berkata. Kum, takumu bukan berkata, kamu berkata. oh, Kamu, koma, ya. Koma, ya, kumu apa? Berdiri Berdiri atau bangun, ya. Kamu berdiri, kamu bangun. Fi'il amarnya kum, kum. Nah, berdirilah. Bangunlah. Nah, ya. Takumu kum. Nah, ini sama, huruf ta'nya dibuang, huruf mudharaahnya, kemudian mimnya disukunkan, jadilah kum. Karena nggak boleh dua sukun bertemu, maka huruf ilah yang sukun itu dibuang, jadilah kum. Nah, lanjut. Takunu, kana yakunu, ya. Kana yakunu. Nah, di sini biar enak fi'il amrnya pakai arti menjadi aja, menjadi. Takunu, kamu menjadi. Nah, kun, nah, jadilah, ya. Kun fayakun, kan gitu. Kun fayakun, ya. Takunu, kamu menjadi. Kun, jadilah. Nah, lanjut. Tazuru, kamu berkunjung. Ya. Zur, berkunjunglah. Nah, bagus. Lanjut. Tatufu, kamu mengelilingi. Ya. Tuf, mengelilingilah. Kelilingilah, gitu. Kelilingi. Kalau kata perintah nggak ada me-nya, tapi kelilingilah, gitu. Nah, ya, tufu menjadi tuf. Lanjut. Ta'udu, ada, Kembali atau pulang. Nah. Kamu kembali atau pulang. Ode, pulanglah. Kembalilah. Nah, ya. Ta'udu, ode. Nah, lanjut. Tatubu, kamu bertaubat. Tub, bertaubatlah. Nah, tatubu, tub. Lanjut. Tazuku, apa? Titik-titik makanan. Mencicipi. Dzaqo, ya, dzaqo ya, dzuku. Mencicipi. Nah, kamu mencicipi. ya. Zuk, cicipilah. Nah, ya, tadzuku, dzuk, cicipilah. Nah, sebelum masuk ke latihan yang ke-14, anak ingin masih di latihan 13 ini tapi dengan tasrif, ya, bukan seperti tadi. Misalnya yang pertama kan tasumu. Ya, tasumu disebutkan asalnya fi'il madinya apa? Soma. Kemudian fi'il mudhari'nya yasumu, fi'il amarnya sum. Nah, seperti itu. Soma, yasumu, sum, gitu. Ya, paham ya? Paham. Ya, dari yang pertama, dari yang nomor 1. Langsung soma. Soma, yasumu, sum. 6, kata berikutnya. Qoma, yakumu, kum. Bagus, lanjut. Kana, yakunu, kun. Bagus. Zaro, yazuru, zur. Tofa, yatufu, tuf. 6. Ada, yaudu, ud. Iya. Taba, yatubu, tub. 6. Apa? Merasa, mencicipi. Zako, ya. Zako, yadzuku, zuk. Nah, gitu ya. Bagus ya. Masya Allah. Gampang ya, insya Allah ya. Cara membentuk fi'il amr, ya, dari fi'il mu'tal ain. Ini masih wazan yang pertama semua, yang fa'ala yaf'ulu, ya, belum yang wazan kedua yang apa? Fa'ala yaf'ilu, ataupun yang ketiga fa'ala yaf'alu. Nanti ada latihannya sendiri. Nah, jadi memang di sini dipisah-pisah. Pertama yang wazan pertama dulu,
yang u gitu ya. Nanti yang dari apa? Fa'ala yaf'ilu ada berikutnya nanti insyaallah. Ya, lanjut sekarang di latihan yang ke-14, at-tamrin ar-rabi'a asyara. Iqra ma yali. Perhatikan bacalah yang berikut ini. Silakan dibaca. Wahid zurni ghadan ya Mahmudu. Naam, ini apa? Latihan penggunaan fiil apa? Fiil amr. Amr, naam. Zurni ghadan ya Mahmudu. Tarjim. Kunjungi aku besok wahai Mahmud. Naam, apa namanya? Fiil amrnya apa di sini? Zaro. Ya, zur kan. Fiil amrnya zur. Kunjungilah. Ya, kunjungilah. Asalnya zaro ya zuru zur. Jadi zur kunjungilah ni diriku. Ya, zurni kunjungilah diriku ghadan besok. Ya Mahmud wahai Mahmud. Jadi ini memerintahkan siapa? Mahmud untuk mengunjungi dirinya. Nah, fi'il amr menggunakan fi'il amr. Lanjut. Od ba'da sa'atin. Naam, tarjim. Kembalilah. Naam. Kembalilah besok. Ba'da setelah sa'atin 1 jam. Kembalilah setelah 1 jam. Naam, ya. Od ba'da sa'atin. Kembalilah 1 jam lagi, boleh. Terjemahkan seperti itu boleh. Kembalilah setelah 1 jam atau kembalilah 1 jam lagi. Nah, od asalnya ada ya'udu. Ada ya'udu. Od. Nah, lanjut. Kum min huna wajlis hunaka. Nah. Berdirilah di sini. Dari sini. Pakai bangunlah ya, bangunlah. Bangunlah dari sini dan duduklah di sana. Nah, ya. Kum ya, boleh bangunlah, boleh berdirilah, sama aja ya. Misalnya ini ada orang yang duduk tapi duduknya salah tempat gitu ya. Disuruh kum min huna, ya, berdirilah dari sini. Bangunlah dari sini. Wajlis, dan duduklah. Ini pun apa? Fi'il amr dari kata jalasa yajlisu ijlis. Nah, asalnya ijlis kalau dibaca di awal, tapi kalau di tengah-tengah pengucapan maka itu kan ada hamzah wasol ya. Hamzah wasolnya tidak dibaca ya. Wajlis hunaka, dan duduklah di sana. Nah, kum asalnya apa? Kum tasrif qoma yaqumu kum. Nah, bagus ya. Arba'ah sum ghadan. Nah, berpuasalah besok. Iya, sum ghadan, berpuasalah besok. Asalnya soma yasumu sum. Nah, bagus. Lanjut. Khamsah. Dzuk hadha ta'ama ya akhi. Nah. Ambil ya. Titik makanan. Mencicipi. Nah. Cicipilah makanan ini wahai saudaraku. Nah, ya. Dzuk, cicipilah hadha ta'ama, makanan ini ya akhi wahai saudaraku. Apa asalnya dzuk? Dzaqo yadzuku. Dzuk. Nah, dzaqo yadzuku dzuk. Bagus. Lanjut. Tub ilallahi ayyuhal muslimu. Nah. Bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang muslim. Nah, ya. Tub, ya. Bertobatlah ilallahi ayyuhal muslimu, wahai orang muslim. Ini bukan orang-orang muslim, tapi satu, orang muslim satu. Ya, kalau apa? Jamak al-muslimuna. Tub, ya, bertobatlah kepada Allah wahai orang muslim. Ya, tub asalnya taba yatubu tub. Nah, bagus. Lanjut. Sab'ah. Huwa la yafhamul arabi. Huwa la yafhamu arabiyata. Nah, maf'ulun bihi ya, mansub. Langsung. Kullahu hadzal kalami. Katakanlah kepadanya hadzal kalama ya, maf'ulun bihi. Nah. Kullahu hadzal kalama
bilughati tihi. Bilughatihi. Ada bi huruf jar kan? Oh ya, Jadi bilughati. ti ya. Majrur. Nah. Tarjim? Dia tidak paham bahasa Arab. Nah. Katakanlah Kepadanya perkataan ini dengan bahasanya. Nah, ya, minta diterjemahkan maksudnya. Ya, minta diterjemahkan kepada orang itu. Huwa la yafhamu, dia tidak paham al-arabiyyata, bahasa Arab. Qul lahu, katakanlah kepadanya, hadzal kalama, ucapan ini, perkataan ini, bilughatihi, dengan bahasanya, ya, supaya dia paham. Nah, lanjut. Haman ya. Tuf bil Ka'bati. Tuf bil Ka'bati. Kelilingilah Ka'bah. Iya, itu. Ya. Enggak itu. Iya, kelilingi Ka'bah itu. Biar lebih ini cocok, kalau Ka'bah berarti kan tawaf gitu. Tawaflah di Ka'bah gitu. Kita terjemahkan tawaflah di Ka'bah. Nah, lanjut. Qala Allahu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Qul lillahil masyriqu wal maghribu. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya, rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, hanya bagi Allah, lillahi, milik jadi li Allah. Lillahi milik itu Allah. Asalnya li Allah. Jadi milik Allah. Milik Allah lah. Al-masyriqu, masyriq, timur dan barat ya. Iya. Katakanlah bagi Allah lah, milik Allah lah timur dan barat. Nah, ya. Qala Allah Ta'ala berfirman lil rasulihi, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah, lillahi, milik Allah lah, al-masyriqu, semua yang ada di timur, wal maghribu, dan semua yang ada di barat. Maksudnya dari penjuru, segala penjuru, semuanya ini di bumi ini semuanya adalah milik Allah. Nah, di sini qul apa asalnya? Qala yaqulu qul. Naam, qala yaqulu qul. Katakanlah. Gampang ya, ini fi'il amr ya, untuk fi'il mu'tal ain ya, khususnya adalah wazan yang pertama, wazan fa'ala yaf'alu. Ulu. Qala yaqulu kan fa'ala yaf'alu. Naam. Langsung lanjut ke latihan berikutnya ya, latihan 15, at-tamrin al-khamisa asyara. Ta'amal ma yali, perhatikanlah yang berikut ini. Silakan baca. La taqul. Nah, ini kalau yang sebelumnya fi'il amr, kata kerja perintah. Nah, ini kebalikannya perintah apa? Larangan. Iya, larangan. Kalau kerjakan kan kerjakanlah. Kalau larangan, janganlah kamu kerjakan. Nah, la taqul artinya apa? Ini fi'il apa? Fi'il nahi atau fi'il larangan, artinya apa? Jangan katakan. Iya. Janganlah kamu berkata. Iya, janganlah kamu berkata. Seperti kita menerjemahkan la taghdab, janganlah kamu marah. La taqul, janganlah kamu berkata. Ya, lamnya di sini namanya la nahiyah. Sudah pernah kita singgung ya? Nahiyah pernah ya. La itu kan ada la nafiyah, ada la nahiyah. La nafiyah artinya apa? Kita review lagi biar nggak lupa. La nafiyah, la yang artinya untuk peniadaan. Nafi artinya meniadakan. La nafiyah, la untuk meniadakan. Artinya tidak. Kalau la nafiyah artinya tidak. Tapi kalau la nahiyah artinya jangan. Nanti berbeda ininya, perilakunya ya, atau pengaruhnya terhadap fi'il mudhari. Nah, kalau la nafiyah itu dia tidak merubah fi'il mudhari. Tetapi kalau la nahiyah
itu merubah fi'il mudhari menjadi Majzum. majzum. Nah, ini udah pernah kita bahas di beberapa pelajaran yang udah cukup lama. Ya, tapi ini kita ulang lagi. Nah, di sini kenapa dibaca sukun? Karena yang dikehendaki di sini adalah la nahiyah, maka menjadikan fi'il mudhari majzum, akhirannya sukun, la taqul. Maka artinya janganlah kamu berkata. Tapi kalau artinya kamu tidak berkata, dibacanya apa jadinya? La taqulu. Iya, la taqulu, huruf lamnya tetap marfu. Kalau dibaca la taqulu itu artinya kamu tidak berkata. La-nya artinya tidak. Tapi kalau lamnya disukun menjadi seperti ini, la taqul, la-nya di sini artinya jangan. Paham ya? Paham. Kapan menterjemahkan la itu tidak dan kapan menterjemahkan la itu jangan. Dilihat dari apanya? Dari fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya marfu, berarti la taqulu artinya kamu tidak berkata. Tapi kalau fi'il mudhari'nya majzum, lamnya sukun, la taqul artinya apa? Jangan kamu berkata. Artinya jangan, lamnya artinya jangan. Ya. Mudah-mudahan paham nih, karena ini pengulangan aja. Ya, pengulangannya ya udah banyak latihannya di sebelumnya. Nah, di sini la taqul, ya, asalnya seperti ini. La taqul, janganlah kamu berkata. Di sini harus dibuang apanya? Wawunya. Kenapa? Karena huruf ilah. Bukan karena huruf ilah. Karena bertemu dua sukun. Ya, karena bertemu dua sukun, sedangkan tidak boleh ada dua sukun bertemu, maka barulah kita katakan huruf ilahnya yang dibuang, karena dia huruf penyakit, menjadi la taqul. Paham ya? Paham. Asalnya la taqul, ada dua sukun bertemu, maka satunya harus dibuang, yaitu wawunya yang merupakan huruf ilah penyakit, maka menjadi la taqul. Jadi kul, katakanlah, la taqul, janganlah kamu berkata. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita latihannya di latihan yang 16 ya, at-tamrin as-sadisa asyara. Ya, latihan 16. Adkhil. Masukkanlah la an-nahyah. Ini apa namanya istilahnya ya? Namanya la nahyah, la an-nahyah. Masukkanlah la an-nahyah. Apa itu la an-nahyah? La yang artinya larangan. Jangan. Gitu ya. Larangan, la yang artinya jangan. Apa pengaruhnya la nahiyah terhadap fi'il mudhari'? Memajzumkan fi'il mudhari'. Ya, membuat fi'il mudhari' menjadi majzum. Ya, udah paham insyaallah ya. Masukkanlah la nahiyah alal af'alil atiyati, ya, terhadap atau atas fi'il berikut. Nah, silakan dibaca dulu, diartikan, kemudian jadikan dimasukkan la nahiyah. Tazuru. Nah, kamu mengunjungi. La tazur. Nah, jangan kamu mengunjungi. Iya, jangan kamu kunjungi. Ya, hilang biar enak ya. Tazuru mengunjungi. La tazur, jangan kamu kunjungi. Nah, jangan kamu kunjungi si fulan. Jangan kamu kunjungi si itu. Nah, ya. La tazur. Nah, rohnya sukun. Nah, kalau ana baca la tazuru, rohnya masih domah. Artinya apa? Artinya kamu tidak mengunjungi. Iya, kamu tidak mengunjungi. Nah, kalau la tazuru, wawunya masih ada karena enggak ada bertemu dua sukun. Paham ya? Tapi kalau la tazur, wawunya hilang karena ada dua sukun bertemu. La tazur, jangan kamu kunjungi. Nah, lanjut. Taqumu, kamu berdiri. Nah. La taqum, jangan kamu berdiri. Nah, ya. Taqumu, la taqum, jangan kamu berdiri. Lanjut. Tasumu, kamu berpuasa. Nah. La tasum, jangan kamu berpuasa. Iya, la tasum, jangan kamu berpuasa. Lanjut. Tatufu, jangan kamu mengelilingi. Tatufu enggak ada la-nya kan tadi. Oh, tatufu, kamu mengelilingi. La tatuf, jangan kamu kelilingi. Ya, boleh juga kita katakan la tatufu, bertawaf. Ya. La tatuf, jangan kamu tawaf. Nah, lanjut. Tabulu, jangan tabulu,
kamu kencing. Kamu kencing. La tabul, jangan kamu kencing. Iya. La tabul, jangan kamu kencing. Nah, untuk mengingat tentang la nahiyah dan la nafiyah, ya coba kita ulangi latihan 16, tapi pertama dengan menyebutkan la nafiyah dulu, la yang artinya tidak. Kemudian yang kedua baru la nahiyah. Contohnya misalnya nomor 1, la tazuru, kita artikan kamu tidak berkunjung atau kamu tidak mengunjungi. Kemudian baru la nahiyah, la tazur, kamu mengunjungi. Ingat, kalau la tazuru yang artinya apa? Nafiyah, wawunya masih ada. Tapi kalau yang la artinya apa? Nahiyah yang ro-nya disukunkan, itu wawunya tidak ada. Jadi la tazuru baru la tazur. Ya, coba. Dari langsung lihat ya. Langsung la. La tazuru, Artinya kamu tidak mengunjungi. Naam. La tazur, jangan kamu kunjungi. Iya, ya. Diperhatikan ya, kalau yang pertama masih panjang, la tazuru, kedua baru pendek, la tazur. Ya. Lanjut. La taqumu, Naam. jangan kamu berdiri. Iya. La taqum, jangan kamu berdiri. Yang pertama, kamu tidak berdiri. Oh iya. Yang kedua, Jangan kamu berdiri. nah, coba ulangi. La taqumu, kamu tidak berdiri. Iya. La taqum, jangan kamu berdiri. Naam. Terus? La tasumu, kamu tidak berpuasa. La tasum, jangan kamu berpuasa. Iya, bagus. La tatufu, kamu tidak tawaf. Iya. La tatuf, jangan kamu tawaf. Iya. La tabulu, kamu tidak kencing. Iya. La tabul, jangan kamu kencing. Naam. Ya, udah ingat ya? La nafiyah dan la nahiyah. Sekali lagi ya, satu latihan lagi, nanggung. Ini masih berkaitan, ini latihan dalam apa? Dalam kalimatnya ya. At-tamrin as-sabi'a asyara, ya. Iqra ma yahli. Bacalah yang berikut ini, silakan. La taqul hakadha. Nah, jangan kamu katakan ini. Naam, ya, jangan kamu katakan ini. Janganlah kamu katakan ini. Kenapa artinya jangan di sini bukan artinya tidak? Dari mana kita tahu? Mana ngelihatnya dari mana? Karena fi'il mudhari'nya. Karena fi'il mudhari'nya sukun ya, madzum lah. Karena takul madzum, ini pasti la-nya la artinya yang jangan, bukan artinya tidak. Kalau la taqulu hakadha, baru itu artinya kamu tidak mengatakan ini. Ya udah paham ya. Lanjut. La tazurni fil masai. Jangan kamu kunjungiku. Kunjungi diriku di sore ini. Fil masai, pada sore hari. Nah, terus lanjut. La tatuf bil kuburi. Nah, jangan kamu tawaf di kuburan ini. Ya, la tatuf bil kuburi, jangan kamu tawaf di kuburan, atau jangan kamu tawaf mengelilingi kuburan. Nah, lanjut. La tasum yaumal idi. Jangan kamu berpuasa pada hari Id. Nah, ya. La tasum, jangan kamu berpuasa yaumal idi, pada hari raya. Hari raya haram ya berpuasa, ya, tidak boleh berpuasa. Nah, lanjut. La takun kaslana ya waladu. Nah, jangan kamu menjadi malas, orang yang malas, wahai anak. Nah, ya. La takun kaslana, ya, jangan kamu jadi orang yang malas. Ya waladu, wahai putra, wahai anak. Nah, ya. Takun kaslana. Nah, kaslana kenapa mansub? Karena khobar kana. Isim kananya apa? Isim kananya? Kalau ada khobar kana harusnya ada isim kana kan? Isim kananya ngumpet di mana nih?
Ini tak ya? Iya, ngumpet di takun, yaitu anta. Ya, asalnya kenapa? Anta kaslanu. Ya, ada takun menjadi anta la takun atau takun anta kaslana. Ya, kaslana khobar nih khobar. Jadi kaslana nih khobar kana. Sedangkan isim kananya itu ngumpet di takunnya. Udah aslinya yakunu anta. Nah, yakunu anta jadi takun. Kalau yakunu ana menjadi akun gitu. Paham? Ini kan fi'il mudhari. Jadi domirnya kata ganti diserap ke fi'ilnya. Lanjut terakhir. La takum min huna. Jangan kamu berdiri di sini. Dari sini. Artinya tetap duduk di situ, jangan berdiri, jangan pindah gitu. La takum min huna, jangan kamu bangun atau jangan kamu berdiri dari sini. Ya, tetap duduk di sini. Ya, gampang ya? Insyaallah gampang. Nah, ini kita latihan yang keberapa nih? 17. Ini adalah latihan terakhir untuk wazan fa'ala yaf'ulu. Ya, untuk fa'ala yaf'ulu au ya, bukan uu. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Nah, untuk latihan 18 ini sudah masuk ke wazan yang kedua. Lihat hamidun ba'a. Nah, ba'a ini ba'a ya bi'u. Udah ai, bukan au lagi, bukan qala yaqulu, bukan ba'a ya bu'u, tapi ba'a ya bi'u. Nah, nanti dari latihan 18 ke bawah itu mulai latihan untuk wazan-wazan yang kedua. Nah, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.